Sebagai seorang guru penggerak haruslah mampu menjalankan peran menjadi coach bagi siswa maupun rekan guru yang lain. Agar mampu menuntun coach untuk mengembangkan kekuatan diri guna menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Terutama melalui kegiatan supervisi akademik. Coaching dapat kita artikan sebagai proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seorang coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki. Coaching lebih membantu seseorang untuk belajar, menuntun, daripada mengajarinya. Untuk menjadi coach yang baik, setidaknya kita harus menguasai paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Tidak kalah penting juga, prinsip coaching juga harus kita pahami, yakni kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Serta kita harus mampu menerapkan kompetensi inti coaching seperti kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Agar proses coaching berjalan baik, kita perlu menerapkan teknik mendengarkan dengan rasa yang diterapkan melalui alur tirta. Sebagaimana yang kita pahami, alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Melalui teknik coaching untuk supervisi akademik ini, saya termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Dalam menerapkan paradigma cara berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam menyelesaikan masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika mengungkapkan masalah kepada kita. Saya lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapatkan kesempatan beberapa kali dalam ruang kolaborasi untuk praktek coaching. Setelah melakukan beberapa kali praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak, saya lebih merasa ada peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih baik, serta lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui kegiatan praktek coaching yang saya lakukan, saya mampu menggunakan alur tirta sebagai dasar saya dalam melakukan coaching. Saya juga mampu menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan baik dan menguasai kompetensi inti coaching. Kedepannya ada beberapa kompetensi yang perlu saya kembangkan lebih dalam, seperti lebih fokus pada coach saat melakukan coaching, mengarahkan coach dalam menemukan solusi masalahnya, menggali lebih banyak lagi potensi diri coach tanpa adanya asumsi pribadi dari saya. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran. Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah yang ditujukan kepada guru dengan tujuan memberikan bantuan profesional. Selain itu, supervisi akademik juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogik yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru-guru di sekolah. Tanggung jawab pelaksanaan supervisi di sekolah adalah kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi, terutama dengan menggunakan teknik coaching. Berdasarkan fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru. Sehingga kegiatan supervisi hanya menjadi kegiatan untuk mencari kekurangan guru dan banyak guru terbebani karena disupervisi. Tantangan inilah yang harus mampu saya pecahkan demi kemajuan kualitas pembelajaran di sekolah. Alternatif solusi atas tantangan tersebut yakni melakukan sosialisasi tentang apa yang dimaksud supervisi akademik dengan menggunakan konsep coaching, beserta contoh penerapan secara nyata dan membangun komunikasi serta koordinasi yang baik dengan rekan sejawat. Sehingga ketika memiliki permasalahan tidak segan untuk berbagi dan minta untuk disupervisi melalui teknik coaching. Modul ini berkaitan erat dengan materi-materi pada modul sebelumnya, yaitu pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Menurut Tomlinson tahun 2000, sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan, minat dan profil belajar murid. Ketiga aspek tersebut dapat ditelusuri dari murid, salah satunya melalui proses coaching. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid serta merespon kebutuhan belajar murid tersebut.
Pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membimbing murid untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan kesejahteraan atau well-being. Adapun kompetensi sosial emosional tersebut yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching perlu dimiliki para pemimpin pembelajaran untuk menuntun segala kekuatan sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Coaching memiliki peran yang sangat penting bagi pemimpin pembelajaran, karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri, sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Pengembangan kekuatan dan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach atau pemimpin pembelajaran.